Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Patutlah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hamba-Nya. Karena sejatinya nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tidak pernah putus dari kita membuka mata sampai kita menutup mata. Oleh karena ya saudara-saudaraku, mari saya mengajak kepada kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi, untuk kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah saudara-saudaraku, apabila kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kita mampu untuk bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang Allah karuniakan tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka azab Allah sangatlah pedih. Tentunya untuk kita merefleksikan atau mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, hanyalah dengan cara kita semakin berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk semakin memperbaiki kualitas dari ibadah kita, berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan sekaligus kita meninggalkan apa-apa yang telah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Saudaraku, ingatlah, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja, yang relatif dan temporer. Lambat atau cepat, suka atau tidak suka, kita akan digulung oleh waktu. Hari ini kita muda, besok kita akan bertambah umur, bertambah usia, yang pada hakikatnya akan berkuranglah kesempatan kita untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempitnya waktu harusnya mengingatkan kita untuk segera berbenah diri untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada yang terindah saudara-saudaraku selain kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang terindah di dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu haruslah kita mulai dari sekarang, sehingga apapun yang menjadi kebiasaan baik kita, insya Allah apabila kita istiqomah, maka Allah akan mematikan kita dalam keadaan yang demikian juga. Saudara-saudaraku, saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi, dalam kita memandang kehidupan dunia ini, pandanglah dengan kacamata yang biasa-biasa saja. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia ini, tapi janganlah kita karena dunia kita menjadi tertipu daya, kita menjadi manusia-manusia yang lalai. Jangan sampai bermegah-megahan membuat kita menjadi lupa diri akan hakikat penciptaan kita sebagai manusia di muka bumi, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia ini, saudara-saudaraku, sebagai ladang amal kita, sebagai tempat kita untuk memperbanyak bekal, untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak. Kesempatan di dunia ini hanya sekali, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari kesempatan yang Allah berikan ini
untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini akan sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak pada saat kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, Allah akan mematikan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kita tobat dan taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya dan jalan yang lurus di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi sebab kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang tua kita, anak istri kita, dan yang paling indah, kita dapat berkumpul dan bertemu dan berjumpa dengan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.